Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoiler ya. Let's go! Sebelum Huo Yuhao kembali ke kamarnya, ia terlebih dahulu mencoba menentukan posisi matahari. Hari masih pagi, kurang dari 2 jam lagi menuju tengah hari. Sepertinya kakak kelas 1 sengaja meminta kakak kelas 2 untuk meneleponku agar aku punya waktu untuk merapikan diri. Seperangkat pakaian baru tertata rapi di atas meja di dalam ruangan. Huo Yuhao segera mandi air panas, dan setelah itu semua rasa lelahnya seakan sirna. Mengingat kultivasinya saat ini, ia baik-baik saja meskipun tidak tidur selama beberapa hari. Tepat saat dia selesai mandi dan hendak mengenakan pakaiannya, dia tiba-tiba mendengar suara cemas memanggilnya di kepalanya. Yuhao, Yuhao, panggilan permaisuri salju membuat Huo Yuhao terbangun. Ia buru-buru bertanya, "Ada apa, permaisuri es?" Cahaya putih menyala, dan permaisuri salju muncul di hadapannya. Ia tampak sangat cemas. "Di mana bayi kecil? Saat dia masih di demiplanemu, aku sudah merasakan ada yang tidak beres. Cepat, keluarkan dia. Aku khawatir dia akan segera menghadapi kemacetan." "Apa?" Huo Yuhao terkejut. Raja beruang es dan permaisuri salju memiliki hubungan yang erat. Permaisuri salju telah menyelamatkannya dan mewariskan sebagian kemampuannya kepadanya. Beginilah ia menjadi raja beruang es. Hubungan mereka sangat erat. Jika permaisuri salju mengatakan hal seperti ini, ia pasti telah menemukan sesuatu. Huo Yuhao tidak berani menunda lebih lama lagi. Ia segera membaca beberapa mantra dan membuka pintu menuju demiplanenya. Ia memasuki demiplane itu bersama permaisuri salju. Ketika dia masuk, dia benar-benar terkejut. Terjadi perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada demiplanenya. Seluruh langit gelap dan suram. Kilatan petir saling berpotongan di langit. Tekanan dahsyat mengalir dari langit, menekan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Beberapa hantu yang lebih kuat meraung melawan kilatan petir, seolah-olah mereka mencoba melawan langit. Raja beruang es berdiri di atas gunung, hanya berdiri diam di sana. Saat ini, ia tampak sangat tenang. Ia masih dalam wujud manusianya, dan masih ada sisa-sisa makanan di sisi bibirnya. Tatapannya dalam dan panjang. Bahkan ada rasa mengejek dan meremehkan diri sendiri. Saat dia berdiri di sana, dia benar-benar tampak telah menjadi inti dari seluruh demiplane pada saat ini. Tiba-tiba, sambaran petir menyambar dari langit dan mengenai kepala bayi kecil. Bayi kecil meraung marah, dan bulu kuduknya berdiri. Lapisan cahaya biru es muncul untuk menahan sambaran petir. Saat cahaya itu berbenturan dengan sambaran petir, petir itu menghilang, dan tubuh bayi kecil sedikit bergetar. Ada tatapan yang menggetarkan di matanya setelah kejadian itu. Ini, Huo Yuhao tercengang saat ia mengamati di samping permaisuri salju. Permaisuri salju tampak sangat serius dan berkata, "Sudah dimulai. Benar-benar sudah dimulai. Aku tidak menyangka demiplanemu begitu dekat dengan kenyataan. Bencana petir benar-benar bisa terjadi di sini. Ini adalah bencana yang harus dihadapi makhluk jiwa setiap 100.000 tahun. Meskipun bencana yang dihadapi setiap makhluk jiwa berbeda, tidak diragukan lagi bahwa bencana petir adalah yang paling berbahaya. Tidak heran aku selalu punya firasat bahwa Little Bai tidak akan mampu bertahan dari bencana ini." "Ini benar-benar bencana petir?" Huo Yuhao bertanya. "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisakah kita membantunya melawan bencana petir?" Permaisuri salju menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, kau tidak bisa. Kau hanya akan mencari kematian.
Kultivasimu terlalu lemah. Jika aku masih memiliki tubuh asliku, kita mungkin masih punya kesempatan. Namun, itu tidak mungkin. Aku hanya makhluk spiritual sekarang. Aku takut petir. Aku juga akan mencari kematian jika aku pergi dan membantunya. Huo Yuhao bertanya dengan cemas, jangan bilang kita hanya bisa menonton. Bagaimana kalau dia mati kalau sudah tidak tahan lagi? Apa tidak ada cara lain? Pada saat ini, sambaran petir lain menyambar. Bayi kecil merasa lebih sulit melawan petir kali ini. Ia tidak hanya terhuyung, tetapi juga kembali ke wujud aslinya. Sepetak rambut di bahunya telah hangus. Kita tidak punya cara lain saat ini, kata permaisuri salju tegas. Kita hanya bisa membiarkannya begitu saja. Orang ini terlalu serakah. Jika dia kembali ke benua Douro bersamamu, kita pasti sudah tahu tentang bencana apapun sebelum bencana itu tiba. Namun, dia tidak bisa merasakan apapun di sini, dia hanya bisa menderita. Jika dia bisa bertahan, itu akan sangat bagus. Sekalipun tidak bisa, dia tidak akan hancur total. Selama masih ada sedikit indera spiritualnya, kita masih bisa mengubahnya dan membawanya kembali. Huo Yuhao menatap permaisuri salju. Ia tak berdaya saat ini. Permaisuri salju telah mengalami bencana seperti itu 7 kali. Ia lebih berpengalaman, dan Huo Yuhao hanya bisa mendengarkan nasihatnya. Untungnya, petir itu hanya menyasar Little Bai. Langit semakin gelap, awan tebal berkumpul di atas gunung. Jika petir menyasar para hantu, demi-planet ini pasti akan hancur. Ledakan, ledakan. 2 sambaran petir beruntun menyambar. Bayi kecil mengerahkan kekuatan jiwanya hingga maksimal, dan perisai biru es muncul di atas kepalanya, menangkis 2 sambaran petir itu. Namun, Huo Yuhao jelas bisa merasakan aura bayi kecil semakin melemah. Kekuatan petir itu dahsyat, mengandung ki alami langit dan bumi. Huo Yuhao merasa tubuhnya seolah-olah telah dibaptis oleh ki alami yang menggelegar itu ketika ia merasakannya begitu dekat. Bayi kecil mengintip ke langit dan meraung. Tubuhnya yang besar sedikit menggeliat. Setelah itu, seberkas cahaya biru es melesat ke langit, melesat langsung menuju awan. Seketika, segala sesuatu di wilayah berdiameter 1000 meter itu berubah menjadi es dan salju. Kepingan salju menari-nari di udara, dan suhu turun drastis. Huo Yuhao tidak terluka meski berada di wilayah ini. Karena jiwa bela dirinya adalah es tertinggi, dan dia juga membawa permaisuri salju bersamanya. Bayi kecil membalas. Huo Yuhao membuka matanya lebar-lebar untuk melihat apa yang telah dilakukan bayi kecil. Namun kenyataannya, serangan Little Bai tidak begitu efektif. Kilatan petir menyambar dan menghancurkan berkas cahaya yang dilepaskannya. Meskipun masih ada seberkas cahaya yang mengenai awan dan melemahkannya. Tubuh bayi kecil sudah gemetar tak terkendali saat berkas cahaya itu menghilang. Gelombang kekuatan jiwa yang berasal dari tubuhnya juga telah melemah secara signifikan. Serangan sebelumnya sudah menjadi serangan terkuatnya. Huo Yuhao dan permaisuri salju bergegas mendekat. Raja beruang es sudah menghadapi petir untuk beberapa waktu. Kekuatan jiwanya hampir terkuras. Awan tampak murka. Kilatan petir menyambar ke arah bayi kecil. Bayi kecil tampak tak putus asa ketika ia menatap langit. Hanya ada raut wajah yang tak henti-hentinya. Pusaran air biru es perlahan muncul di dahinya. Arus udara di sekitarnya tampak bergelombang luar biasa, dan sambaran petir pun tertahan begitu saja. Huo Yuhao melihat sebuah inti berbentuk seperti kepingan salju di tengah pusaran air yang berputar cepat itu. Itu adalah inti jiwa Little Bai. Ternyata inti jiwa seseorang bisa digunakan seperti itu.
Ketika Huo Yuhao melihat inti jiwa itu, ia menghela napas lega. Kekuatan ini hanya dimiliki oleh seorang titled Douro atau binatang jiwa berusia 100.000 tahun. Ia dan rekan-rekannya pernah membunuh titled Douro sebelumnya. Namun, mereka selalu sangat beruntung. Jika titled Douro yang mereka bunuh melepaskan inti jiwa mereka, kekuatan tempur mereka pasti jauh lebih besar. Namun, Huo Yuhao tahu bahwa ini adalah pilihan terakhir bagi Little Bai. Begitu inti jiwanya rusak, nyawanya akan berada dalam bahaya besar, dan kultivasinya akan turun drastis. Ia bahkan mungkin kehilangan kultivasinya sepenuhnya. Itulah sebabnya titled Douro jarang mengandalkan kekuatan inti jiwa mereka. Bagi Huo Yuhao, menyaksikan pertarungan ini adalah cara yang baik untuk mengumpulkan pengalaman. Menyaksikan langsung seekor binatang jiwa mengatasi bencana sangat jarang di antara para master jiwa manusia. Ledakan, 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 ledakan. Kilatan petir terus berjatuhan. Inti jiwa Bai kecil awalnya masih mampu menahannya. Namun, auranya perlahan melemah, dan inti jiwanya mulai bergetar tak stabil. Mengingat kondisinya, kekuatan inti jiwanya tak lagi mampu melindungi tubuhnya sepenuhnya. Bercak-bercak hitam mulai muncul di sekujur tubuhnya. Ia juga terpaksa terduduk di tanah akibat sambaran petir. Tatapannya pun semakin meredup. Ledakan, bola petir lain menyambar. Bai kecil terlempar ke udara saat ledakan menggema di demiplane. Arus udara di sekitar inti jiwanya langsung menghilang, meninggalkan inti jiwanya yang terekspos. Bai kecil, teriak Huo Yuhao. Ia berlari ke depan tanpa ragu. Yuhao, jangan pergi. Permaisuri salju tidak menyangka Huo Yuhao akan secepat itu. Ia sudah terlambat untuk menghentikannya. Huo Yuhao langsung berteleportasi di atas Little Bai. Ia menirukan gerakan mengangkat, dan kekuatan jiwa es tertingginya yang luar biasa dilepaskan dari tubuhnya. Kilatan petir berbentuk bola lainnya terbentuk di langit dan menyambar ke arah Bai kecil. Huo Yuhao menempatkan dirinya di antara bola petir dan Bai kecil. Ada tatapan tegas di matanya. Ia tahu apa yang ia lakukan berbahaya. Namun, jika ia tidak melakukannya, ia tak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Ia tak bisa melupakan bagaimana Bai kecil menemaninya dan memanggilnya kakek. Tanpa Bai kecil, ia tak akan mampu menembus kota Dou surga. Tanpa Bai kecil, ia tak akan mampu melawan Juzi, atau menyelinap ke markas kekaisaran matahari bulan. Bai kecil telah bersamanya selama ini, diam-diam berkontribusi untuk perjuangannya. Selain makan, ia tidak meminta apapun lagi. Setiap kali ia bertindak, ia mengerahkan seluruh tenaganya. Ia bahkan terluka. Meskipun Huo Yuhao tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya, ia tahu semua ini di dalam hatinya. Raja beruang es sangat polos. Ia tampak sangat bodoh, tetapi sangat teguh pendiriannya. Meskipun tahu bahwa permaisuri salju telah kehilangan tubuh aslinya, ia tetap mendengarkannya, justru karena permaisuri salju telah menyelamatkan dan membesarkannya. Ia memperlakukan permaisuri salju seperti ibunya sendiri, dan memperlakukan Huo Yuhao seperti kakeknya sendiri. Jika Raja Beruang Es berada dalam situasi hidup dan mati dan Huo Yuhao hanya berdiri di satu sisi dan menonton, bagaimana dia bisa layak menjadi rekan Raja Beruang Es? Karena itulah Huo Yuhao sama sekali tidak ragu. Baginya, harga berapapun yang harus ia bayar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perasaan jernih di hatinya. Ia bersedia mengambil risiko demi Little Bai. Namun, ia tidak sepenuhnya irasional. Ia ingin mengandalkan timbangan terbalik. Meskipun ia tidak tahu apakah timbangan itu mampu menahan petir. Ia tetap melakukannya dengan sukarela.
Saat petir berbentuk bola jatuh dari langit, energi alami yang mengerikan langsung menyelimuti Huo Yuhao. Permaisuri salju ingin menerjang, tetapi terhempas oleh energi alami yang dahsyat itu. Raja beruang es dipenuhi keheranan. Ia telah jatuh ke tanah dan jelas merasakan nyawanya lenyap. Ia juga melihat dengan jelas bagaimana bola petir itu menelan Huo Yuhao, yang begitu kecil dibandingkan dengannya, tetapi tampak begitu tinggi dan perkasa di udara saat ini. Kakek, bayi kecil terisak. Ia tak bisa lagi setenang sebelumnya. 2 butir air mata mengalir deras dari kedua matanya. Ia bisa dengan jelas merasakan kekhawatiran yang datang dari Huo Yuhao. Yuhao, teriak permaisuri salju. Saat ini, ia juga dipenuhi rasa takjub. Ini pertama kalinya ia melihat manusia mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan seekor binatang jiwa. Bahkan jika ia memiliki skala terbalik dewa binatang, bagaimana ia bisa yakin bahwa dewa binatang akan muncul saat ini untuk menyelamatkannya? Lagi pula, ini adalah demi-planet spektral, bukan benua Douro. Bahkan jika Ditian ada di sini, bisakah ia melakukan sesuatu? Sebelum ada jawaban, Huo Yuhao langsung menyerbu tanpa ragu. Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan keterikatannya pada bayi kecil. Jika ia sudah seperti itu pada bayi kecil, bagaimana ia akan memperlakukan permaisuri salju, permaisuri es, dan cacing es mimpi langit? Tentu saja akan lebih baik. Pada saat ini, permaisuri salju dipenuhi rasa syukur. Ia tidak hanya bersyukur karena Huo Yuhao telah menyelamatkan bayi kecil. Ia juga bersyukur karena Huo Yuhao telah menunjukkan sisi baik manusia kepadanya. Permaisuri salju tahu bahwa jika Huo Yuhao selamat dari cobaan ini, ia dan para roh lainnya tidak akan lagi memiliki penghalang lain untuk melawannya. Raungan naga yang nyaring akhirnya terdengar. Namun, suaranya juga terdengar seperti sedang tersiksa. Cahaya hitam pekat menyebar dan menelan semua petir. Huo Yuhao jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Di langit, cakar naga hitam pekat masih tertahan di udara, mencengkeram awan bencana. Pada saat yang sama, sebuah suara geram terdengar, Huo Yuhao, kau benar-benar mencari mati. Jika kau mati di hutan, aku masih bisa mencuri takdirmu. Dasar bajingan, permaisuri salju tersenyum. Namun, senyumnya hanya bertahan sesaat sebelum membeku. Itu karena cakarnya. Cakar itu mencengkeram langit. Awan dahsyat itu begitu kuat hingga hampir membunuh Raja Beruang Es. Namun, mereka dihancurkan oleh cakar itu. Naga, cakar dewa, seru permaisuri salju, kata demi kata. Di saat yang sama, ia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menghilang ke dalam tubuh Huo Yuhao tepat ketika Ditian terlalu teralihkan untuk menyadarinya. Saat ini, Huo Yuhao merasa tubuhnya hampir hancur. Namun, ia tidak merasakan sakit apapun, karena ia benar-benar mati rasa. Seluruh tulang, otot, saluran, bahkan lautan spiritualnya pun mati rasa. Namun, yang mengejutkannya adalah ia merasakan gatal. Rasanya tidak nyaman sekaligus nyaman. Apa yang sedang terjadi? Awan bencana menghilang. Suara Dewa Binatang terdengar sekali lagi. Yuhao, apa yang kau lakukan? Kenapa ada bencana petir? Beraninya kau menggunakan tubuhmu sendiri untuk menghalangi bencana petir? Kalau kau melakukan ini sekali lagi, kau bisa mati. Ditian memang murka. Meskipun ia telah menggunakan cakarnya untuk menghancurkan bencana, ia adalah orang yang paling menderita dampak petir ketika dipanggil oleh skala terbalik. Penting untuk diketahui bahwa itu adalah tahap terakhir dari bencana, yaitu saat ia melepaskan serangan terkuatnya. Bahkan binatang jiwa berusia 300.000 tahun seperti Raja Beruang Es tidak mampu mengatasinya.
Ditian bergegas menggunakan kekuatan spasial, dan langsung menderita serangan sekuat itu. Dapat dimengerti betapa sakitnya ia. Ia benar-benar terluka. Huo Yuhao tersenyum lebar dan menyentuh rambutnya yang hangus. Ia terkekeh, Dewa Binatang, terima kasih. Aku hanya membantu teman. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Apa? Cakar naga itu menghilang. Sebuah proyeksi hitam yang nyaris transparan muncul di udara. Ditian tidak bisa benar-benar melampaui waktu dan tiba di sini dengan tubuh aslinya, terutama karena mereka tidak berada di benua Douro. Fakta bahwa ia mampu melakukan sejauh ini sepenuhnya menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang kekuatan spasial. Mengenai fakta itu, Huo Yuhao benar-benar ketakutan. Ditian jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Ditian melihat sekeliling, dan wajahnya menunjukkan ekspresi aneh. Tempat apa ini? Ini bukan benua Douro. Sepertinya ini dimensi ruang paralel. Apakah ini demiplane? Bagaimana mungkin? Apakah ini demiplane yang diciptakan oleh manusia? Saat Ditian berbicara, keheranan dalam suaranya menjadi semakin jelas. Di benua Douro, ia menyadari dirinya sebagai eksistensi terkuat. Ia juga yang paling dekat dengan menjadi dewa. Indranya jauh lebih tajam daripada Douro tertinggi atau binatang buas lainnya. Berkat kepekaannya, terutama terhadap kekuatan spasial, ia mampu menjadi yang terkuat di antara 10 binatang buas agung di benua Douro. Meski begitu, dia tidak sepenuhnya percaya diri dalam menciptakan demiplane seperti itu. Ini bukanlah dunia yang utuh, karena ia tidak bisa merasakan ekologi yang utuh di dunia ini. Tidak ada aura para dewa di demiplane ini juga. Ini juga berarti bahwa ini pasti hasil karya manusia biasa. Jika memang begitu, seberapa kuatkah orang yang menciptakan dunia ini? Setidaknya, Dewa Binatang lebih rendah darinya. Sepertinya ada seseorang yang lebih kuat darinya, seseorang yang berada di antara dewa dan dirinya yang nyata. Baginya, ini bukanlah pukulan telak. Sebaliknya, ini adalah penemuan yang menggembirakan. Sudah lama sejak Ditian memiliki motivasi untuk berkultivasi. Itu karena ia jelas tahu bahwa ia tidak mungkin menjadi dewa, meskipun ia berusaha lebih keras. Ia hanya bisa mempertahankan kondisinya saat ini. Namun, setelah menyaksikan keberadaan demiplane seperti itu, bagaimana mungkin ia tidak senang? Jika kemampuannya dapat ditingkatkan sedemikian rupa sehingga ia dapat menciptakan demiplane seperti itu, akankah ia mampu bertahan dari bencana berikutnya dan mungkin hidup selama 100.000 tahun lagi? Setelah menyadari semua ini, Ditian tiba-tiba menjadi sangat termotivasi. Kemarahan yang sebelumnya ia rasakan terhadap Huo Yuhao juga sebagian besar mereda. Ketika dia mengalihkan perhatiannya ke Huo Yuhao lagi, dia secara alami memperhatikan Raja Beruang Es. Binatang buas tipe es dengan kultivasi 300.000 tahun. Apakah kau dari utara ekstrim? Dewa Binatang sedikit bingung saat menatap Raja Beruang Es. Raja Beruang Es terdiam. Saat ini, ia hanya menatap Huo Yuhao. Tatapannya begitu dekat, seolah-olah ia sedang menatap ayah atau kerabatnya sendiri. Dewa Binatang itu sangat kuat. Dari sorot mata Raja Beruang Es, ia tahu bahwa Huo Yuhao telah melawan serangan itu untuknya. Keheranan yang dialami permaisuri salju sebelumnya juga menimpanya. Meskipun Raja Beruang Es tidak berasal dari hutan bintang Dou Agung, ia juga merupakan binatang buas. Ditian menganggap dirinya raja dari semua binatang buas di benua Douro. Semua binatang buas bagaikan rakyatnya. Ketika ia melihat bagaimana Huo Yuhao mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan binatang buas, amarahnya semakin mereda.
Huo Yuhao bertanya pada Ditian, Dewa Binatang. Bisakah kau menyelamatkannya? Dia terluka parah karena melawan bencana petir. Ditian turun dari langit dan mendarat di samping Huo Yuhao. Ia hanya melirik Raja Beruang Es beberapa kali sebelum berkata, aku tidak bisa menyelamatkannya. Asalnya rusak parah karena melawan bencana petir, dan inti jiwanya juga retak. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya sekarang adalah menjadikannya rohmu. Bagaimana kekuatan jiwamu bisa mencapai peringkat 80 secepat itu? Meskipun skala terbalik Ditian ada di tubuh Huo Yuhao. Ia hanya bisa merasakan apa yang terjadi setiap kali Huo Yuhao merasakan aura di alam dewa, atau ketika ia dalam bahaya. Ia tidak bisa terus-menerus memantau Huo Yuhao. Saat ini, ia terkejut menyadari bahwa Huo Yuhao sudah berada di peringkat 80. Kultivasi orang ini meningkat terlalu cepat. Benarkah tidak ada cara? Tanya Huo Yuhao cemas. Kau sudah melewati 8 malapetaka. Kau sangat berpengalaman. Ayo, selamatkan dia. Ditian mendengus dan berkata, dengan statusku saat ini, kenapa aku harus berbohong padamu? Kalau aku tidak bisa menyelamatkannya, ya sudahlah. Bukankah kau sudah rank 80 sekarang? Cepat, menyatulah dengannya. Kalau tidak, akan terlambat. Karena kau sudah menyelamatkannya. Aku yakin dia bersedia menjadi spiritmu. Setelah mendengar kata-kata Ditian, Little Bai sudah mengangguk berulang kali bahkan sebelum Huo Yuhao membuka mulutnya. Tak hanya ada sorot kegembiraan di matanya. Bahkan ada semangat yang luar biasa. Huo Yuhao tahu tidak ada cara lain. Jika bahkan Ditian tidak bisa menyelamatkannya, Bai kecil tidak akan bisa hidup. Ia mengerutkan bibir, lalu mengangguk pada Bai kecil. Mata Bai kecil langsung berbinar. Seolah-olah ia mengalami gelombang energi sesaat sebelum ia meninggal. Ia pun dengan paksa berbalik dan membungkuk di hadapan Huo Yuhao. Ditian berkata, kalau begitu, mulailah. Aku akan melindungimu. Setelah kau menyatu dengannya, ada hal penting yang ingin kutanyakan padamu. Terima kasih. Huo Yuhao tidak banyak bicara. Setelah mengucapkan terima kasih, ia segera mulai membaca mantra untuk mendapatkan kontrak yang setara. Dalam hal menyatu dengan roh, Huo Yuhao memiliki pengalaman paling hebat di antara semua master jiwa. Ia adalah orang yang telah menetapkan profesi master transmisi roh dan master pagoda dari pagoda roh. Sebuah formasi perlahan muncul di bawah Huo Yuhao dan Raja Beruang Es. Huo Yuhao merasakan niat Raja Beruang Es dan perlahan melepaskan kekuatan spiritualnya. Memanggilnya, Raja Beruang Es perlahan mengangkat salah satu kaki depannya dan mengulurkan jari ke arah Huo Yuhao. Jarinya terlalu tebal. Bahkan ketika Huo Yuhao meletakkan seluruh telapak tangannya di jari Raja Beruang Es, ujung jarinya pun tidak bisa tertutupi. Cahaya biru es yang lembut beriak dari tubuh Raja Beruang Es. Ia adalah binatang buas yang telah selamat dari 2 malapetaka. Setelah mengalami malapetaka petir ini, secara teknis ia adalah binatang buas yang telah melewati 3 malapetaka. Hanya saja ia tak mampu bertahan lagi. Cahaya biru redup juga muncul di tubuh Huo Yuhao. Ditian berseru pelan karena terkejut saat melihat perubahan pada tubuh Huo Yuhao. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Cahaya biru es yang terpancar dari tubuh bayi kecil berubah menjadi cincin yang menyelimuti Huo Yuhao. Huo Yuhao tercengang menyadari bahwa kekuatan asal bayi kecil sepenuhnya cocok dengannya. Tidak ada penolakan sama sekali selama proses fusi. Ia juga tidak merasa kembung karena kekuatan asal bayi kecil terlalu besar. Setelah ia menggabungkan kekuatan bayi kecil ke dalam tubuhnya, kekuatan itu dengan cepat menyatu dengan kekuatan jiwanya.
Bahkan, ia juga membantu menyerap esensi es misterius beraneka ragam ke dalam darahnya. Huo Yuhao berubah menjadi biru es. 7 cincin jiwa kalajengking permaisuri es giok miliknya pun perlahan muncul. Merah, jingga, 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 merah, dan merah. 7 cincin jiwa bersinar terang. Dalam pertarungan normal, Huo Yuhao tidak akan menunjukkan warna cincin jiwanya, sama saja dengan memberitahu lawannya bahwa ia luar biasa. Namun, saat ini ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia jelas tidak berani gegabah dan berusaha sebaik mungkin untuk penyatuan ini. Cincin jiwanya pun kembali ke bentuk dan warna aslinya. Pupil mata di Tian sedikit mengecil. Ia terkagum-kagum. Anak ini memang luar biasa. Pantas saja ia mampu menarik panggilan dari alam dewa. Aku harus mengawasinya lebih ketat. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkannya membawa aura binatang dewa takdir ke alam dewa. Tubuh Raja Beruang Es perlahan runtuh, dan aura kehidupannya perlahan menghilang. Sebuah cincin jiwa merah baru dengan 3 pola emas perlahan muncul dari kakinya. Sejak saat itu, Huo Yuhao telah benar-benar menjadi seorang Soul Douluo. Ia kini menjadi seorang Soul Douluo 8 cincin. Bahkan Huo Yuhao tidak menyangka jiwa bela diri es tertingginya menjadi yang pertama mencapai 8 cincin. Bahkan, semakin sulit baginya untuk menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela dirinya. Menemukan binatang jiwa bertipe spiritual pun terlalu sulit. Terlebih lagi, seiring bertambahnya jumlah roh yang dimilikinya, Huo Yuhao semakin enggan membunuh binatang jiwa untuk menambah jumlah cincin jiwanya.